Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Silat se-Nusantara. Selamat jumpa di channel Bunga Sepasang. Hari ini kita akan membahas tentang obat justru membuat kita sakit. Buku ini karangan Kumiko Udagawa, apoteker yang tidak menggunakan obat. Ada bagian yang akan saya sampaikan, terutama adalah ini ada 5 bab. Ada bab keempat yang ingin saya beritahukan karena ini menurut saya luar biasa. Ini cara penjelasan yang dilakukan oleh orang Jepang ini itu jelas lebih bagus daripada yang dengan cara saya, apalagi untuk orang Indonesia yang kalau dari orang asing itu jelas penelitiannya lebih bagus gitu. Kalau saya belajarnya baru asal-asalan, yang saya terima dari pendekar saya, yang saya terima dari senior saya, bahwa badan kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan, self healing. Manusia adalah ciptaan dari Yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa, kemampuannya luar biasa, cuma itu belum digali begitu besarnya sehingga orang masih mengabaikan beberapa potensi yang ada di dalam tubuh manusia. Ini kita bahas tentang berhenti minum obat dapat menyembuhkan kanker. Menyembuhkan kanker dengan berhenti minum obat. Ini kan Bapak bisa, mari kita lihat. Ini ada cukup banyak bab. Bab 4 itu dari halaman 128 sampai dengan 156. 56 dikurangi 28 itu ya 28 halaman. Mungkin tidak selesai saya baca secara komplit, tapi setidaknya ada awal-awal yang apa yang dilakukan oleh orang Jepang ini dalam meneliti tentang benarkah berhenti minum obat dapat menyembuhkan kanker. Mari kita lihat halaman 128. Apa yang dia katakan di sini? Ya, dengan berhenti minum obat dapat menyembuhkan kanker. Mari kita lihat. Ini penyakit kanker itu disebabkan oleh Anda sendiri. Itu subbab pertama. Mari saya bacakan. Pembunuh nomor 1 di Jepang dan disebut sebagai penyakit yang menjadi perhatian utama adalah kanker. Zaman dahulu terkena kanker sama saja dengan mati. Ini karena seseorang yang terkena kanker biasanya hanya memiliki batas waktu 3 bulan atau 1 tahun sebelum akhirnya meninggal. Zaman sekarang penyakit kanker tidak lagi menjadi penyakit mematikan. Bukan karena sudah ditemukan cara menyembuhkannya, melainkan karena metode pengobatan kanker sekarang sudah lebih bervariasi, yaitu dengan menggunakan penemuan teknologi baru atau obat-obatan baru. Sekarang ada 3 cara terapi penyembuhan kanker yang populer, yaitu dengan pembedahan, reaksi kimia, serum anti kanker, dan metode radiasi. Cara menyembuhkan kanker pada setiap orang berbeda. Tidak semua orang cocok dengan semua cara tersebut. Apakah yang dimaksud dengan kanker? Kanker bukanlah penyakit yang disebabkan oleh musuh dari luar, seperti bakteri dan virus. Semua orang membawa sel kanker di dalam tubuhnya. Jadi saya ada sel kankernya, para penonton juga membawa sel kanker di dalam tubuh Anda. Ketika menjadi aktif, maka akan menyebabkan pembengkakan pada organ. Pembengkakan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi.
yang baru bagi tubuh. Yang baru adalah ketika pembengkakan tersebut menjadi sesuatu yang membahayakan. Misalnya, polip yang tidak menimbulkan masalah apapun ada kalanya berubah menjadi benda beracun. Itulah yang disebut dengan tumor ganas. Sebenarnya, jika tidak terbentuk pembengkakan yang memiliki sifat buruk, sel kanker yang menjadi aktif tidak akan menjadi kanker. Lalu, mengapa kanker dapat terjadi? Faktor penyebabnya hanya satu, yaitu pola hidup sehari-hari. Pola hidup sehari-hari. Maka orang yang mengalami kanker itu berarti pola hidupnya tidak beres. Pola hidup makan, minum, istirahat, tidur, olahraga, berpikir, mentalnya kompleks. Hidup manusia itu tidak hanya fisik tapi juga mental dan spiritual. Ya, kalau ada yang tidak sehat, maka ada peluang untuk menjadi terkena kanker. Ya. Rokok dan pola hidup tidak teratur, memaksakan diri dalam bekerja, ditambah lagi dengan stres adalah pencetus kanker. Jika seseorang menyadari bahwa kondisinya menurun, tetapi mengabaikan suara tubuh dengan tidak mengistirahatkannya, sebagai hasilnya terjadi reaksi dari dalam tubuh. Nah, dari situlah kanker mulai tumbuh. Kanker terbentuk dari pola hidup yang tidak teratur dan dari hasil reaksi tubuh yang marah. Tubuhnya marah. Dari hasil reaksi tubuh yang marah karena suaranya tidak pernah didengar. Ini bagian ini saya ulangi lagi. Rokok dan pola hidup tidak teratur, memaksakan diri dalam bekerja, ditambah lagi dengan stres adalah pencetus kanker. Jika seseorang menyadari bahwa kondisinya menurun, tetapi mengabaikan suara tubuh dengan tidak mengistirahatkannya, sebagai hasilnya terjadi reaksi dari dalam tubuh. Dari situlah kanker mulai muncul. Kanker itu karena tubuhnya marah. Tidak diperhatikan, maka kemudian ya produksi itu makin meningkat atau sudah menjadi berbahaya. Menjaga diri sendiri dan berlaku baik terhadap diri sendiri dapat mengontrol sel kanker agar tidak tumbuh sekalipun sudah terlanjur terkena. Sebenarnya kanker dapat disembuhkan oleh kekuatan sendiri. Itu yang dikatakan oleh Kumiko Udagawa. Sebenarnya kanker dapat disembuhkan oleh kekuatan sendiri. Kanker leher rahim yang dikatakan terjadi karena infeksi virus sekalipun sebenarnya akan benar-benar terjadi setelah tubuh kehilangan kekuatannya. Maka meningkatkan kekuatan imun itu penting. Berdasarkan kenyataan itu, muncul pertanyaan, apakah operasi anti kanker atau sinar radiasi memang dibutuhkan atau tidak? Meski dari awal tunas kanker sudah ada, faktor-faktor yang menjadi pemicu mengganasnya sel kanker dapat dihilangkan dari dalam tubuh. Meski dilakukan pembedahan, diberi obat atau dibakar menggunakan sinar radiasi, jika pola hidup tidak diperbaiki, maka kanker akan terus mengancam. Operasi anti kanker dan radiasi sama dengan obat-obat lainnya tidak menyembuhkan penyakit dari akarnya. Setiap tahun semakin bertambah contoh kasus penderita kanker yang memperbaiki pola hidupnya, lalu kankernya berangsur mengecil dan akhirnya dapat hilang tanpa memilih 3 cara terapi penyembuhan kanker yang populer tadi. Pembedahan, kimia, dan radiasi. Itu yang populer. Ada yang satu kurang populer, dengan pola hidup. Dan makin banyak kemudian bukti orang-orang yang memakai pola hidup yang teratur, yang baik, menjadi lebih sehat.
sesuai alam. Sesuai alam, panggilan alamnya diperhatikan, disesuaikan, sehat. Itu yang sebagian yang saya pelajari dari pendekar dalam melatih silat, menjaga tubuh, karena yang diperangi itu bukan hanya serangan-serangan dari luar yang membuat sakit. Tubuh itu bukan hanya serangan-serangan dari luar saja, tapi juga tubuh sendiri itu harus diatur agar tidak sakit, karena serangan juga ada dari dalam, dari cara berpikir yang salah tadi. Manusia merupakan makhluk hidup bersel banyak, terdiri dari kumpulan sel. Karena itu bisa saja terjadi sel kanker berkembang biak tanpa batas sampai pasien meninggal dunia. Akan tetapi sekarang ini diketahui bahwa sel kanker dapat dihentikan pertumbuhannya dan akan kembali menjadi sel yang normal dengan beberapa syarat. Dengan kata lain, kanker bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kanker sangat bisa disembuhkan. Memperbaiki pola makan sehari-hari, berolahraga secara teratur, sering tertawa, selalu berpikir positif akan membuat fungsi kekebalan tubuh meningkat, dan daya resistensi terhadap kanker juga akan semakin meningkat meski tidak melakukan pengobatan sekalipun. Singkatnya, kanker hanyalah penyakit yang timbul karena pola hidup sehari-hari yang salah. Kehidupan yang Anda jalankan saat ini menentukan masa depan Anda. Karena itu, sebaiknya mulai sekarang kita bertanggung jawab pada tubuh masing-masing. Nah, itu tadi baru sampai halaman 131. Masih ada bagian seterusnya, yaitu tentang kontradiksi radiasi karena pemeriksaan kanker. Terus tidak ada obat yang manjur bagi kanker. Mungkin ini akan kita bahas lain kali, tapi metode pengobatan yang benar bagaimana, nah, itu ya mohon respon dari para netizen, para sobat silat se-Nusantara. Ya, mohon agar channelnya makin berkembang, ya subscribe, like, beri komen bagaimana pendapat Anda tentang yang saya bacakan tadi, buku ini. Kalau ya tertarik, ya ini nanti dokter bagaimana? Ya, dokter tetap diperlukan toh. Luka itu tidak sembuh sendiri. Luka gores itu kan harus ada dokter yang nangani. Virus itu harus ditangani. Ini kanker yang disebabkan karena kita pola hidupnya tidak benar, tidak teratur, jadi kurang baik, jadi sakit. Jadi pemahaman itu yang kita tingkatkan. Jangan mengatakan terus dokter tidak payu, tidak. Tetap dibutuhkan, tetap harus mempelajari beberapa yang memang harus dilawan dengan obat. Ini kanker, ada badan yang bisa menyembuhkan. Imun badan yang dibuat untuk melindungi badan, yang dirancang oleh Yang Maha Kuasa, itu istimewa. Tertawa, berpikir positif, itu menjaga imun badan tetap tinggi. Ketakutan, sedih, itu membuat imun badan menjadi turun. Maka usahakan untuk tidak ketakutan. Takut
itu boleh seperlunya, jangan berlebihan. Kalau lihat orang muntah terus-menerus, muntah saja, melihat saja orang muntah terus-menerus, itu perut kita nanti akan terpengaruh, terus ikut bergolak mau muntah. Lihat orang mati terus beruntun, itu stres berat, itu tekanan mental, menjadi ketakutan. Itu ya harus, polanya harus diatasi, diganti, harus. Kalau ya berat itu stres, makanya ya jangan berada dalam kondisi ketakutan, itu tidak sehat. Saya kira hari ini hanya sampai di sini dulu. Berikutnya kita lihat lagi perkembangannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan beri saran atau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang.